Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ersya Seprila, NPM 2181101141. Saya dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri, SPSI, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prasangka, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya, dan prasangka dan diskriminasi, sifat dan sumbernya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu prasangka. Jadi, prasangka adalah anggapan dan pendapat yang kurang menyenangkan atau penilaian negatif yang tidak rasional yang ditunjukkan pada individu atau suatu kelompok tertentu sebelum mengetahui, menyaksikan, ataupun menyelidiki objek prasangka. Menurut Baron dan Brain tahun 2004, prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota dari kelompok sosial tertentu. Prasangka mulanya hanya merupakan sikap-sikap atau rasa penilaian negatif, lama-kelamaan memunculkan tindakan yang menghambat, merugikan, bahkan mengancam kehidupan pribadi atau golongan. Selanjutnya ada komponen prasangka. Prasangka melibatkan 3 komponen. Yang pertama, kognisi terwujud pada penilaian negatif terhadap objek prasangka. Kedua, afeksi, perasaan tidak suka terhadap objek prasangka. Yang ketiga, perilaku, bereaksi atau berperilaku negatif terhadap objek prasangka. Kemudian, prasangka merupakan tipe khusus dari sikap. Terdapat 2 implikasi yang mengikuti prasangka tersebut. Yang pertama, sikap berfungsi sebagai skema. Apa itu skema? Skema adalah kerangka berpikir untuk mengorganisasikan, menginterpretasi, dan mengambil informasi. Jadi, informasi yang berhubungan dengan prasangka lebih diperhatikan. Misal, kelompok perusuh melakukan kesalahan langsung diperhatikan dan memperkuat dugaan sebelumnya. Yang kedua, sebagai sebuah sikap, prasangka melibatkan emosi atau misalnya, dengan menghadirkan atau hanya membayangkan objek prasangka dapat menimbulkan perasaan negatif seperti marah dan dongkol. Yang kedua, melibatkan keyakinan dan harapan, keyakinan bahwa semua anggota kelompok memiliki sifat yang sama. Misal, partai A terkenal dengan korupsinya, maka diyakini semua anggota juga melakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya, mengapa prasangka itu ada? Jadi, prasangka ada itu untuk meningkatkan citra diri dengan memandang rendah kelompok lain. Misalnya, pada saat ujian teman mendapat nilai A, kita berprasangka kalau teman melakukan kecurangan, seperti menyontek atau dekat dengan dosen. Lebih baik saya dengan nilai B, tapi karena usaha sendiri. Nah, ini contoh menaikkan citra diri. Yang kedua, menghemat usaha kognitif, yaitu melakukan proses berpikir lebih cepat melalui proses heuristik dan keyakinan sebelumnya, yaitu dengan stereotip. Misalnya, meyakini bahwa orang Makassar kasar dan keras, maka saat bertemu dengan orang Makassar, keyakinan itu yang digunakan untuk memberikan respon. Selanjutnya ada diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah tingkah laku negatif yang ditujukan kepada anggota kelompok sosial yang menjadi objek prasangka. Misalnya, anggota kelompok yang tidak mendukung pada saat pemilihan dan dipersulit dalam kepengurusan administratif. Selanjutnya, perwujudan prasangka dalam tingkah laku dapat terekspresi baik secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh hukum, norma sosial, tekanan sosial, dan ketakutan dikucilkan. Saat ini mulai berkurang, namun masih saja ada seperti kebencian, namun mulai berkurang atau menurun. Kemudian, rasisme modern, yaitu lebih halus tetapi sama mematikan atau berusaha menutup-nutupi di tempat umum. Selanjutnya, cara mengukur sikap rasial eksplisit. Yang pertama, the bogus diploid atau objek akan dihubungkan dengan alat khusus yang mendeteksi respon mereka melalui otot kecil, gelombang reaksi otak, dan reaksi lainnya. Kemudian mesin pembaca melaporkan
Pandangan mereka dan objek sangat terkesan, sehingga mau tidak mau mereka harus jujur dan menunjukkan sikap yang sesungguhnya. Hal ini hanya dapat mengecoh dan mengungkap sikap yang eksplisit saja. Selanjutnya, cara mengukur sikap rasial implisit. Pertama, bona fide DP line, yaitu teknik yang menggunakan priming untuk mengukur sikap rasialis implisit. Pertama, diberikan kata sifat dan mengindikasikan baik atau buruk dengan menekan tombol. Kedua, melihat foto orang yang berkaitan dengan etnis atau rasial baik yang pernah dilihat maupun belum. Ketiga, melibatkan priming di mana sebelum diberikan kata sifat yang mengindikasikan baik atau buruk dipaparkanlah foto etnis dan ras tadi secara cepat dan akan terlihat respon mereka apakah cepat atau lambat sikap rasial implisit tersebut. Kemudian selanjutnya sumber prasangka. Yang pertama ada konflik langsung antar kelompok. Teori konflik realistik. Berdasarkan teori ini, prasangka berakar dari kompetisi antar kelompok sosial untuk memperoleh sumber daya yang berharga seperti makanan dan rumah layak atau kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Mulai mereka memandang negatif satu sama lain, melabel musuh, dan memandang kelompok sendiri superior, yang lebih rendahnya lagi permusuhan atau konflik. Kemudian kerjasama dapat mengurangi reaksi negatif tersebut, yaitu dengan subordinate goals. Misalnya pertandingan sepak bola yang selanjutnya harus melawan tim dari provinsi lain. Yang kedua ada pembelajaran sosial. Berdasarkan proses belajar sosial, anak memperoleh sikap negatif melalui berbagai kelompok sosial karena mereka mendengarkan pandangan-pandangan tersebut yang diekspresikan oleh orang tua, teman, orang lain, dan media, dan mendapatkan penguatan. Misalnya, saat anggota kelompok lainnya tidak menyukai orang Amerika, maka saya harus melakukannya juga, dan anggota kelompok akan menerima saya. Atau contoh lain, pihak lain kurang berprasangka dan akan membentuk anak muda berinteraksi dengan kelompok minoritas. Dan ketiga, ada kategori sosial. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial dalam dua kategori berbeda, yaitu memandang orang lain sebagai kelompok mereka sendiri, atau bisa disebut in-group, atau sebagai kelompok lain bisa juga disebut dengan out-group. Perbedaan tersebut didasarkan pada ras, agama, jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain. Kategori sosial ini juga mengakibatkan kesalahan dalam melakukan atribusi, yaitu cara menjelaskan tingkah laku seseorang yang berasal dari kedua kategori tersebut. Misalnya, kelompok menang perlombaan, memang masing-masing anggotanya memiliki talenta yang baik. Mengatribusikan sifat negatif pada in-group sebagai sesuatu yang datangnya dari luar dan tidak menetap, atau sebaliknya. Selanjutnya, sumber kognitif. Itu didasarkan oleh stereotip. Apa itu stereotip? Stereotip adalah keyakinan bahwa semua anggota kelompok sosial tertentu memiliki karakteristik atau sifat yang sama. Stereotip merupakan kerangka berpikir kognitif yang sangat mempengaruhi pemrosesan informasi sosial yang akan datang. Misalkan, karena transgender atau banci itu ganjen, suka colak-colek, membuat risih, maka saat bertemu dengan anggota kelompok tersebut akan menghindar. Dan terakhir ada mekanisme kognitif lain dalam prasangka, yaitu hubungan ilusi atau palsu. Hubungan ilusi atau palsu ini adalah kecenderungan melebih-lebihkan penilaian tingkah laku negatif dalam kelompok yang relatif kecil. Misalnya, perilaku kriminal dari kelompok minoritas lebih mudah disimpan dan diingat kembali. Atau bisa juga orang kulit putih Amerika melebih-lebihkan perkiraan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh lelaki kulit hitam. Dan bisa juga karena kelompok
tindakan, apalagi tindakan kejahatan, akan mendapatkan sorotan yang banyak. Ilusi homogenitas outgroup adalah kecenderungan untuk mempersepsikan anggota outgroup lebih serupa satu sama lain daripada anggota kelompoknya sendiri. Misalnya, laki-laki itu semua sama. Anda tahu kan mereka seperti apa? Mereka semua sama. Nah, perbedaannya dengan in-group itu adalah in-group kecenderungan mempersepsikan anggota kelompok sendiri lebih heterogen. Misalnya, jika ada anggota kelompok yang terlibat dengan KPK, itu adalah oknum yang tidak bisa mengontrol diri. Selanjutnya, teknik mengatasi dampak prasangka atau cara mengatasi dampak prasangka, yaitu pertama, memutuskan siklus prasangka. Psikologi sosial percaya bahwa anak mempelajari prasangka dari orang yang ada di sekelilingnya dan media massa, sehingga untuk mengurangi prasangka yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah orang tua dan orang dewasa lainnya melatih anak menjadi fanatik. Dan yang kedua, kontak antar kelompok secara langsung. Prasangka mampu dikurangi dengan hipotesis kontak, yaitu pandangan bahwa peningkatan kontak antara anggota dari berbagai kelompok sosial dapat efektif mengurangi prasangka di antara mereka dengan cara dapat bertukar informasi sehingga stereotip mampu dikikis. Yang ketiga ada kategorisasi ulang. Kategorisasi ulang adalah perubahan batas in-group dan out-group. Hasil dari kategorisasi ulang ini, orang yang sebelumnya out-group sekarang dapat dipandang sebagai in-group. Misalnya, pertandingan sepak bola antar sekolah yang awalnya tiap antar tim merupakan out-group, setelah mendapatkan juara dan melawan daerah lainnya, tim dua sedaerah menjadi in-group. Kemudian, intervensi kognitif dampak stereotip dapat dikurangi dengan memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka. Misalnya, mendorong seseorang untuk memikirkan orang lain secara lebih hati-hati dengan memperhatikan keunikan karakteristik daripada keanggotaannya dalam kelompok. Dan yang terakhir, pengaruh sosial. Individu memperoleh sikap kesukuan dan etnisnya melalui proses pembelajaran sosial. Maka prasangka dan stereotip muncul dari faktor sosial dan pengalaman, sehingga saat memungkinkan teknik pengaruh sosial untuk mengurangi reaksi tersebut. Misal, orang yang disukai memberikan contoh dan penjelasan mengenai objek prasangka tersebut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.